Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Neuni Krisyanti Mungkur sebagai moderator sekaligus narasumber dengan anggota kelompok. Yang pertama Rizky Febrija, yang kedua Kolo Sentia Septegres Dolok Saribu, yang ketiga Dianita Pakpahan, dan yang keempat adalah Sofija Koirunasa. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami, dimulai dari narasumber yang pertama. Pertama, kami akan membahas konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang kedua, pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Langkah-langkah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru yang efektif dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, merancang perencanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran dan asesmen dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah dengan cara mengenali gaya belajar peserta didik. Misalnya ada yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang ketiga, selanjutnya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari setiap peserta didik. Yang keempat, memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kelima, mendokumentasikan setiap hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keenam, mengolah data hasil asesmen untuk menentukan capaian kompetensi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang nomor 3 akan saya jelaskan. Nomor 3 adalah pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran ini digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran membuat berbagai kompetensi dan materi yang disusun secara komprehensif dan harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Langkah yang kedua adalah merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik baik secara kognitif maupun non-kognitif. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Modul ajar ini berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang dimaksud di sini adalah melengkapi modul ajar dengan petunjuk penyesuaian terhadap capaian dan karakteristik peserta didik. Langkah selanjutnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, di sini ada dua pendekatan, ada asesmen for learning dan asesmen as learning. Di mana asesmen for learning ini memberikan umpan balik, memantau kemajuan belajar dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh yang dapat dilakukan adalah seperti kuis, presentasi, dan pemberian tugas. Kemudian untuk asesmen as learning, melibatkan peserta didik secara aktif. Contoh yang dapat dilakukan adalah penilaian diri dan penilaian oleh teman sejawat. Kemudian asesmen sumatifnya adalah assessment of learning, di mana ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran. Contoh yang dapat dilakukan adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Kemudian melaporkan hasil belajar. Hasil belajar dilaporkan dalam bentuk buku rapor, portofolio, diskusi antara guru, peserta didik, dan orang tua, dan pameran karya. Selanjutnya, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Ini dilakukan untuk merefleksi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan,
yang mana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan topik selanjutnya yang keempat, yaitu tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran. Dari hasil diskusi kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu tantangan yang mungkin muncul itu yang pertama, kesulitan dalam menganalisis dan mengobservasi karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, tidak cukupnya waktu dalam satu kali pembelajaran untuk membahas materi pelajaran sehingga capaian pembelajaran tidak terpenuhi. Yang keempat, rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kelima, tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan teknologi serta menguasai penggunaan media teknologi tersebut untuk merencanakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keenam, lingkungan sosial antar guru di sekolah tidak mendukung untuk saling berbagi, berdiskusi mengenai perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya perubahan model kurikulum. Dan yang selanjutnya itu adalah tantangan yang mungkin muncul dalam asesmen paradigma baru. Yang pertama, adanya miskonsepsi mengenai pengertian asesmen paradigma baru. Yang kedua, sulitnya mendeskripsikan kualitas pembelajaran yang disebabkan keberagaman karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, penyusunan soal tes formatif dan tes sumatif. Jadi yang terakhir adalah mengolah data hasil tes formatif dan sumatif. Nah, berdasarkan tantangan tersebut, maka kami membuat suatu strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan munculnya tantangan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu dengan memberikan sebuah proyek kepada peserta didik, kemudian mengamati respon dari peserta didik dalam bentuk menemukan solusi penyelesaian proyek tersebut. Yang kedua, guru harus memiliki inisiatif serta kreativitas dalam memanfaatkan alternatif lain. Nah, sebagai contoh seperti kita sekarang ini, mungkin data internet nanti mungkin kita bisa mengalihkan alternatif lain agar pembelajaran tetap dapat berlangsung. Dan yang ketiga itu, guru harus mampu menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga waktu yang disediakan dapat dipergunakan secara maksimal. Yang keempat, guru harus mampu memberikan persepsi dan motivasi belajar berdasarkan pengalaman yang nyata. Yang kelima, guru harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengeksplorasi kemampuan diri sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, sesama guru di sekolah harus mempunyai hubungan yang baik, saling berbagi dan membantu agar setiap masalah dalam merencanakan pembelajaran dapat terselesaikan. Dan yang terakhir, guru harus mengikuti pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan perubahan kurikulum. Karena biasanya perubahan kurikulum akan merubah model pembelajaran. Yang ketujuh adalah strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam asesmen paradigma baru. Yang pertama, guru harus mengikuti sosialisasi mengenai asesmen paradigma baru sehingga memperoleh pengetahuan dan meminimalisir miskonsepsi. Yang kedua, guru harus memperbanyak membaca literatur sebagai landasan untuk mendeskripsikan kualitas pembelajaran karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, guru harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi yang dimiliki setiap peserta didik sehingga guru akan lebih mudah dalam menentukan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Yang keempat, dalam menyusun tes sumatif dan formatif, guru harus banyak berlatih dengan mengikuti pelatihan sehingga guru dapat menciptakan soal tes sumatif dan formatif yang berkualitas tetapi tetap sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Dan yang terakhir, dalam mengolah data tes sumatif dan formatif, guru harus menggunakan rubrik penilaian yang sudah dirancang pada perangkat pembelajaran dan disesuaikan dengan profil belajar Pancasila. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, kami persilakan ya kepada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 yang sedang menyajikan hasil diskusinya di depan. Asesmen yang efektif adalah asesmen yang valid dan reliable. Tadi saya mendengar seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat kalian dan apa yang akan kalian lakukan jika nantinya kalian menjadi seorang guru
bagaimana cara kalian memastikan kalau soal yang kalian gunakan sudah valid dan reliable? Soal yang digunakan untuk evaluasi pada peserta didik kalian, apakah harus menguji soal tersebut seperti kita melakukan kuasi eksperimen, atau hanya memakai soal-soal dari bank soal yang telah ada? Misalnya seperti kita ketahui itu kan kayak soal ujian nasional, soal SPMB, SBMPTN itu kan yang kita ketahui sudah valid gitu. Apakah kalian menggunakan dari bank soal, atau bagaimana cara kalian untuk memastikannya gitu? Kalau misalnya kalian membuat soal, cara memastikan kalau soal yang digunakan adalah soal yang valid dan reliable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Minta, kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya memberikan saran konstruktif. Apakah masih ada? Ya, untuk Kak Melda, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh rekan kelompok 3 ya. Baik, perkenalkan nama saya Melda Alfianisa lagi. Saya ingin menanyakan bukan menanyakan sih terkait dengan apa pengertian dari konsep pembelajaran paradigma baru ini. Sebelumnya kita mengetahui kalau konsep pembelajaran paradigma baru ini dia orientasinya memiliki karakter yang berorientasi pada nilai Pancasila ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebelumnya untuk pembelajaran untuk paradigma lama, mungkin kita tidak mengerti paradigma lamanya yang seperti apa, tidak berorientasi pada nilai Pancasila. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini, titik poin penerapan Pancasila ini di bagian mananya dalam pembelajaran paradigma barunya itu. Demikian untuk pertanyaan saya, terima kasih. Baiklah, di sini kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rita. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok akan mencoba menjawab, Kak. Jadi sebenarnya untuk pembuatan soal itu tidak bisa sembarang orang membuat soal. Nah, kalau misalnya seperti kita sebenarnya perlu adanya pelatihan ataupun seminar bagaimana cara pembuatan dari soal. Tapi jika pun misalnya kita belum sanggup untuk membuat soal, kita dapat mengambil referensi dari buku, bukan dari internet tapi dari buku yang sudah memang ada uji bahwasanya soal tersebut layak untuk diberikan kepada peserta didik, baik dari soal UN ataupun kemudian kalau misalnya untuk soal-soal SMA kebanyakan memang gurunya lebih mengidentikkan kepada soal-soal SBMPTN, karena dengan diberikannya soal SBMPTN sebenarnya itu melatih si peserta didik untuk berpikir kritis, karena kan tingkatannya lebih sulit dibandingkan pembelajaran yang kita pelajari pada saat itu. Nah, kalaupun semisal kita ingin keluar dari zona aman, maka kita terlebih dahulu, kalau menurut kelompok kami, adalah mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, kita tahu bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang benar dalam pembuatan soal yang benar, seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuatkan soal, kita bisa mengujikannya kepada peserta didik, apakah memang soal kita itu layak untuk diberikan kepada peserta didik, seperti yang mungkin teman-teman juga pernah melakukan penelitian di skripsi untuk pengujian pembuatan soal atau pengembangan seperti itu, kan, tentang kelompok kami. Apakah kami dapat menelitinya? Terima kasih jawabannya dari kelompok 3. Jawaban yang saya tangkap adalah ketika kita membutuhkan soal yang untuk langsung diujikan, maka baiknya kita gunakan tadi bank soal ya kan, dari bisa itu dari soal ujian nasional yang seperti disampaikan kelompok 3, ataupun soal SBMPTN, ataupun soal yang memang sudah valid gitu kan. Dan kalau misalnya kita ingin membuat soal, maka harus dilakukan uji validasi lagi ya. Jawaban dari kelompok 3 bisa saya terima. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Rita. Baiklah, untuk pertanyaan dari Kak Milda akan dijawab oleh saudari Janita. Baiklah, untuk pertanyaan tadi yang dimana pembelajaran berpusat pada Pancasila, sebenarnya di sini yang kami bilang adalah dia kan berpusat kepada murid, tapi dia menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila, yang dimana seperti dalam pertanyaan Kak Milda tadi berpusat pada Pancasila. Untuk yang dia profil pelajar Pancasila yang kami tahu ada yang pertama dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Itu kan ada di Pancasila pada sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi bisa juga dikatakan berpusat kepada Pancasila.
dengan yang ada pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu untuk mendasarkan bagaimana si peserta didik untuk mengetahui agamanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan ditambahkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, untuk paradigma baru memang fokus dari pemerintah kita adalah menciptakan profil pelajar Pancasila seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, dan kemudian juga paradigma baru ini lebih apa sih yang ditekankan di paradigma baru ini? Paradigma baru ini menekankan kepada proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Bukan berarti paradigma baru tidak berpihak pada peserta didik, tetapi paradigma yang baru ini berfokus kepada bagaimana proses pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik dan dapat mewujudkan ke-6 dimensi profil Pancasila yang saya sebutkan tadi. Tentunya implementasi dari bagaimana terbentuknya profil pelajar Pancasila adalah ketika nanti di proses pembelajaran, mulai dari bagaimana guru mendesain pembelajarannya, kemudian melaksanakannya, dan kemudian melakukan evaluasi. Semua itu harus berpatokan dan harus terintegrasi dengan apa sih tujuan kita di paradigma baru, yaitu membentuk karakter si profil Pancasila tadi yang 6 dimensi: berketuhanan, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Seperti itu. Oke, saya akan menambah sedikit ya Kak. Jadi dari keterangan yang sudah teman kami sampaikan, kalau di paradigma baru ini lebih menekankan ke karakteristik sikap dari peserta didik. Kalau misalnya di paradigma lama itu memang ada sudah ditekankan, tapi lebih ke kognitifnya. Tapi untuk sekarang ini dia lebih ditekankan kepada pembentukan karakter dari peserta didik. Makanya pada yang pertama itu kan lebih ke ketuhanan dia Pak. Sebagai contoh, untuk sekarang ini sekolah-sekolah yang sudah menerapkan, yang sudah pernah saya tonton itu mereka memulai dengan berdoa. Untuk yang ajaran agama Islam mungkin mereka membaca buku Al-Quran, seperti itu Kak. Jadi kalau menurut kelompok kami paradigma baru lebih menekankan pembentukan dari karakter dari peserta didik, seperti itu Kak. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan pendapat ya kepada si dari mungkin mempersilakan. Baik, terima kasih. Bagi untuk rekan-rekan sekalian, selamat pagi Bapak. Mungkin saya sedikit menambahkan pendapat dari penyaji kita. Nah, kalau menurut saya yang tadi dari poin yang saya dengarkan pertanyaan tersebut adalah apakah pendidikan paradigma lama itu tidak menerapkan yang namanya profil lah. Nah, kalau menurut saya yang menjadi inti dari ringkas tentang perbedaan antara dua paradigma ini adalah yang pertama, dulu itu memang tetap diintegrasikan Pancasila ke dalam pembelajaran. Contohnya kalau kita mengingat KD 3.1 yaitu tentang rasa syukur dan menerapkan keagamaan siswa tersebut di dalam belajar. Misalnya dalam pembelajaran biologi seperti sel, berarti seorang siswa itu harus bersyukur untuk kompleksitas sel yang dia miliki untuk keberlangsungan kehidupannya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu dari KD 3.1. Tetapi tidak bisa menutup mata kita melihat banyaknya tantangan dan masalah-masalah yang muncul di paradigma yang lama, yaitu apa? Meningkatnya atau menurunnya sikap atau moral dari siswa yang mengimplikasi kepada banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan. Contohnya itu kita tidak bisa menutup mata kalau kita ingat lagi ke belakang tentang banyaknya kerusuhan siswa, banyaknya kekerasan terhadap guru. Nah, itu dihubungkan dengan kemampuan moral atau pengetahuan moral dari siswa tersebut. Maka daripada itu di paradigma baru ini mereka lebih mengkonsentrasikan kepada sikap-sikap Pancasila yang diterapkan di dalam pembelajaran. Contohnya ketika tadi kita yang tadi hanya berfokus tentang agama, saya dengarkan tadi kita banyak tentang agama, jadi saya tidak lagi menjelaskan, itu benar. Yang kedua misalnya tentang bagaimana seseorang itu menjadi pembelajar yang mandiri, lalu bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab di lingkungan sosial.
seperti itu kan ada di sila kita semua. Tetapi dulu itu mungkin belum terlalu kontras dilaksanakan di dalam pembelajaran. Sementara kalau di paradigma yang baru ini dia lebih mengkontraskan hal tersebut. Bisa kita lihat juga dari bagaimana piramida pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Menurut saya seperti itu Kak. Jadi tetap sudah dilaksanakan di pendidikan paradigma lama, tetapi lebih berfokus. Mereka merasa mungkin seperti ini ya, adanya perubahan itu karena adanya suatu kesenjangan dari apa yang sudah dilakukan. Artinya hasil yang sudah dilakukan itu dievaluasi dan membuat suatu terobosan baru. Terobosan baru di sini tanda kutip adalah pendidikan paradigma baru. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang tidak terjawab atau sila-sila yang tidak terterapkan di paradigma pendidikan yang lama itu diterapkan atau dikontraskan lagi di paradigma baru. Jadi keduanya itu tetap menerapkan Pancasila, tetapi itu lebih ke proporsinya saja menurut saya. Di paradigma baru itu lebih berfokus untuk lebih besar lagi porsinya penerapan Pancasilanya, seperti itu profil Pancasilanya. Demikian Kak, terima kasih penyaji. Saya kembalikan kepada Ria berikan tambahan dari jawaban dari kelompok penyaji. Apakah itu sudah diberikan? Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman kelompok 3. Kemudian dari saudari Novia, jawabannya menjawab, namun ada satu kesulitan dalam pemikiran saya. Kenapa atau bagaimana si nilai-nilai Pancasila ini dapat dimasukkan ke dalam rancangan pembelajarannya? Apakah dalam komponen capaian pembelajaran atau kegiatan pembelajaran atau dalam mode pembelajarannya, atau bahkan akan kelihatankah di asesmennya gitu. Dari misalnya nih dari agama bertakwa, kemudian ada gotong royong, kemudian ada kreatif ini akan terlihat di bagian asesmennya atau dilihat dari si kegiatan pembelajarannya, seperti itu. Ini bersifat sharing aja sih, bukan untuk menanyakan, tapi bersifat sharing karena saya agak kesulitan titik poin si nilai Pancasila ini bisa dititik poinkan dalam rencana pembelajaran di bagian mananya ya gitu. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Imelda ya, mengenai di mana sih, di bagian mana sih profil Pancasila itu diterapkan di dalam perancangan pembelajaran kita. Nah, kalau di bagian pembelajaran itu bisa kita terapkan pada bagian kegiatan inti atau bagian pendahuluan. Di mana di bagian pendahuluan kan kita disuruh untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, itu kan kita terapkan kan bagian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada kegiatan inti itu juga ada, misalnya kita membuat model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di situ kan ada berdiskusi secara kelompok atau dia akan membuat dulu mencari sumber-sumbernya itu secara mandiri terlebih dahulu untuk selanjutnya akan berdiskusi kembali ke anggota-anggotanya. Dan di situ kan ada bergotong royong dan mandiri. Nah, itu diterapkan juga di bagian kegiatan intinya. Nah, kemudian yang bernalar kritis itu juga pada saat presentasi, mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Itu juga ada di kegiatan inti pada proses pembelajaran. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Mungkin sekianlah dari kelompok kami, karena ada kelompok lain yang ingin maju. Jadi inti dari diskusi kami ini akan disampaikan oleh saudari Rizky. Terima kasih. Jadi kesimpulannya tentang materi kita yaitu pembelajaran paradigma baru dan asesmen, yaitu pembelajaran paradigma baru menekankan kepada perubahan karakter peserta didik yang sesuai dengan 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian asesmen yang efektif adalah asesmen yang valid dan reliable dan efektif untuk bisa digunakan sebagai pengukuran tercapainya capaian pembelajaran peserta didik. Demikian saja. Oke, udah.